Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori graf. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, Ana Fauziah, M. Azril Nur Wahyu, Sohifah, dan Yulistiani. Lalu materi apa saja sih yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi dan jenis-jenis graf. Yang kedua, terminologi graf, dan yang ketiga, beberapa graf sederhana khusus. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Selamat belajar. Definisi graf. Graf adalah gambaran logika dari suatu kejadian, proses, peristiwa, atau hal-hal lain yang saling berkaitan. Graf merupakan himpunan pasangan terurut V, E, di mana V adalah himpunan vertex atau titik-titik atau simpul, dan E adalah himpunan edge atau rusuk atau sisi. Agar kita lebih mudah memahami mengenai graf ini, kita bisa lihat contoh. Di sini ada G1, G2, dan G3. Sebelumnya kita fokuskan dulu kepada G1. Pada G1 ini terdapat 4 buah simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka penulisannya adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu bagaimana dengan sisi-sisinya? Pada G1 ada 5 buah garis, yaitu garis yang menghubungkan simpul 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jadi, ketika kita ingin menuliskan sisi-sisi tersebut, maka kita dapat menggunakan simbol seperti ini. E sama dengan sisi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nah, sisi dalam graf ini disimbolkan menggunakan tanda kurung seperti ini. Jadi, kalau kita ingin menuliskan sisi yang menghubungkan 1 dan 2 atau simpul 1 dan 2, maka kamu menuliskannya kurung 1,2. Seperti itu. Nah, untuk G2 ini sama halnya seperti G1 tadi. Pada G2 ini terdapat 4 buah simpul dan 7 garis. Jadi kita menuliskannya di sini 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Kenapa ini dituliskan 2 kali? Karena di sini ada sisi ganda. Jadi di sini E3 dan E4 menghubungkan 1 dan 3, sama-sama menghubungkan 1 dan 3. Jadi di sininya dituliskan 2 kali. Begitu juga dengan E6 dan E7. Untuk G3 itu hampir sama dengan G2, namun yang membedakan G3 dengan G2 ini yaitu adanya sisi E8 pada G3. Sisi E8 menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 itu sendiri, sehingga membentuk suatu lingkaran. Adanya sisi 3,3 ini disebut dengan sisi gelang karena titik awal dan akhirnya sama. Untuk G1 ini disebut sebagai graf sederhana karena tidak mengandung sisi ganda ataupun sisi gelang. Sedangkan untuk G2 ini dinamakan sebagai graf ganda karena mempunyai sisi ganda. Dan untuk G3 ini dinamakan graf semu karena mengandung sisi berupa sisi gelang. Sisi gelang yang ini. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam graf. Macam-macam graf yang pertama yaitu dilihat dari strukturnya. Ada 6 macam. Yaitu yang pertama multigraph. Multigraph adalah graf yang mempunyai satu atau lebih pasangan rusuk ganda yang menghubungkan 2 buah titiknya. Nah, bisa dilihat dalam PPT. Contohnya, ini kan ada titik A dan C dihubungkan oleh 2 buah rusuk yaitu E1 dan E2.
Demikian juga titik B dan D itu dihubungkan pula oleh rusuk E4 dan E6. Yang kedua yaitu pseudograph. Pseudograph adalah graf yang memiliki satu atau lebih pasang rusuk ganda yang menghubungkan dua buah titiknya, atau multigraph, dan memiliki satu atau lebih loop pada titiknya. Bisa dilihat pada gambar graf yang pada gambar di atas itu. Selain memiliki rusuk ganda, juga memiliki dua buah loop di titik B dan E. Loop ini adalah rusuk yang ujungnya hanya memiliki sebuah titik. Kemudian yang ketiga yaitu trivial graph. Trivial graph ini adalah graph yang hanya terdiri dari satu titik. Yang keempat yaitu tentang graph lengkap. Graph lengkap ini adalah graph yang setiap titiknya terhubung dengan semua titik yang lain dengan hanya satu rusuk. Yang kelima yaitu tentang graph teratur. Graph teratur ini adalah graph yang setiap titiknya memiliki sejumlah insiden rusuk yang sama. Contohnya bisa dilihat pada PPT. Kemudian yang terakhir yaitu bipartite graph. Bipartite graph ini adalah graph yang titiknya dapat dikelompokkan menjadi dua titik. Titik dalam satu kelompok tak terhubung dan titik-titik antar kelompok terhubung lengkap. Contohnya bisa dilihat dalam PPT. Kemudian macam-macam graph dilihat dari lintasannya. Yang pertama yaitu traversable graph. Traversable graph ini merupakan graph yang semua rusuk-rusuknya dapat dilalui masing-masing hanya sekali, atau graph yang dapat digambarkan tanpa mengangkat pensil. Nah, contohnya itu lihat di dalam PPT. Semua graph terhubung kan, yang mempunyai titik ganjil. Maksimum 2 adalah traversable. Traversable lintasannya selalu dimulai dari titik ganjil pertama dan diakhiri pada titik ganjil kedua. Titik ganjil adalah titik di mana rusuk yang insiden atau bertemu dengan titik-titik tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang Eulerian graph. Eulerian graph ini adalah graph yang semua rusuknya dapat dilalui masing-masing sekali dan memiliki lintasan tertutup, yang artinya titik awal sama dengan titik akhir. Dilihat pada contoh di PPT, bila semua titiknya genap, maka graf tersebut mempunyai lintasan Euler. Karena graph Euler dapat digambar tanpa angkat pensil, maka Euler graph juga merupakan traversable graph. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu tentang Hamiltonian graph. Hamiltonian graph ini merupakan graph yang semua titiknya dapat dilalui masing-masing sekali dan mempunyai lintasan tertutup, yang artinya titik awal sama dengan titik akhir. Contohnya bisa dilihat pada PPT. Sekian.